hormati, izinkan saya memperkenalkan diri sebelum saya melakukan praktik mengajar uji kinerja UKM PPG tahun 2020. Nama saya Septian Saifur Rahman, unit kerja SDN Neglasari, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Bogor. Nomor peserta 2015-003-48746. Mohon doa dan dukungannya, semoga apa yang saya laksanakan hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Terima kasih ya. Kita hari ini harus tetap semangat untuk belajar. Kenapa? Walaupun kita di masa pandemi, tetapi kita harus tunjukkan bahwa kita semangat untuk belajar. Ada yang tidak hadir hari ini? Siapa? Kristi. Kenapa Kristi? Sakit. Ada lagi yang tidak hadir? Kristi sakit ya? Oke, Kristi sakit. Mudah-mudahan nanti yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah ya. Makanya kita harus bisa menjaga kesehatan dengan baik ya. Dan kita kan sering Bapak sampaikan di masa pandemi ini kita harus lakukan apa? 3M. Yang pertama memakai Masker. Kedua menjaga jarak dan mencuci tangan supaya kita tetap diberikan kesehatan. Oke. Seperti biasa untuk memulai pembelajaran kita hari ini, agar kita belajarnya diberikan kemudahan dan keberkahan oleh Allah, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Ilham pimpin doanya. Attention please. Yes. People study. Let's pray together. Start. Greeting to our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dalam diri kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Untuk itu silakan kalian berdiri ya dan ikuti lagunya seperti yang Bapak tampilkan. Selanjutnya kita akan melakukan kegiatan literasi supaya kalian terbiasa untuk agar senang membaca. Nah, di buku teks yang sudah Bapak sediakan ada sebuah teks bacaan yang berjudul Pengalaman Belajar dari Negara-negara ASEAN. Kalian baca selama 5 menit saja, ya, 5 menit saja. Nah, kemudian nanti setelah kalian membaca, kalian tuliskan informasi setelah kalian membaca teks tersebut. Ada pengetahuan baru apa setelah kalian membaca itu, ya? Tuliskan di kertas ini, ya. Bapak akan bagikan. Setiap orang dapat 1. Ya. Silakan dibaca dengan
kalian pelajari di pertemuan sebelumnya. Masih ada yang ingat tentang apa? ASEAN. Ya, tentang apa ASEAN-nya? Pengalaman belajar dari negara-negara. Iya, pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN. kita sudah belajar berbagai macam profil negara ASEAN, mulai dari bagaimana kebudayaannya, kehidupan sosialnya dan sebagainya. Oke, nah selanjutnya Bapak ingin tanya dulu, jenis perekonomian seperti apa sih yang ada di ASEAN? Petani, iya. Kalau di negara tersebut lebih masih banyak persawahannya, ya, pertanian. Seperti kita di Indonesia, kan disebut dengan negara agraris. Oke, selanjutnya, apakah jika kita bekerja keras, tahu kerja keras? Tahu. Apa coba kerja keras? Kerjanya keras-keras, mukul batu gitu bukan kerja keras? Bukan. Kerja keras itu apa? Coba. Kerja keras itu apa? Kerja dengan semangat. Kerja dengan sungguh. Kerja dengan ikhlas. Ya. Nah, coba jika kita bekerja keras, maka perekonomian kita akan membaik tidak? Akan baik. Hah? Akan membaik, ya. Beda dengan kalau kita berleha-leha, santai-santai. Orang lain mah pagi-pagi sudah ke pasar untuk jualan, kita masih di tempat tidur. Jika seperti itu, apakah perekonomian akan membaik tidak seperti itu? Ya, makanya bekerja keras itu sangat penting supaya perekonomian kita, terutama di keluarga kita, bisa membaik. Nah, hari ini materi yang akan kita pelajari akan berkaitan dengan ekonomi, ya. Nah, karena tujuan pembelajaran kita hari ini, ya, ada dua muatan pelajaran yang kita pelajari. Pertama, untuk PPKN, kalian mampu mengidentifikasi berbagai contoh keberagaman wirausaha dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Kemudian nanti setelah kalian berdiskusi, kalian mampu mengaitkan keberagaman wirausaha dengan kehidupan sehari-hari. Nah, di matematikanya nanti kalian akan mampu menyebutkan ciri-ciri balok, ya. Kemudian kalian akan mampu menganalisis karakteristik balok. Nah, kemudian untuk keterampilannya nanti kalian mampu menunjukkan contoh keberagaman wirausaha, ya, dalam kehidupan sehari itu seperti apa saja. Kemudian kalian mampu juga mengemas informasi tentang keberagaman wirausaha, ya. Nah, untuk keterampilan matematikanya nanti kalian diharapkan mampu membuat diagram Freyr, ya. Nanti Bapak kasih penjelasan di kegiatan berikutnya. Kemudian kalian mampu mendemonstrasikan diagram Freyr tentang karakteristik balok dengan tepat. Nanti ini per kelompok, ya. Kalian mempresentasikan dari hasil diskusi. Sekarang coba Bapak tanya, apakah kalian pernah pergi ke warung? Pernah. Kapan? Kemarin. Setiap hari? Setiap hari, Pak, disuruh. Pak, saya suka disuruh beli terasi. Saya suka disuruh beli apa? Rinso. Harus mau, ya. Kalau disuruh sama orang tua harus mau, ya. Jangan tidak mau, wajib dituruti. Oke. Nah, Bapak mau tanya, apakah warung itu termasuk jenis usaha? Termasuk tidak? Termasuk. Kenapa termasuk? Karena menghasilkan uang. Wah, anak uang di ininya uang, ingatnya uang. Jadi kalau usaha pasti ingatnya uang. Oke, tidak apa-apa karena memang tujuan kita bekerja itu mendapat uang. Dan selain itu bekerja kita harus kita ikhlas karena Allah, ya, harus lillahi ta'ala. Selain mendapatkan uang, kita juga mendapat pahala karena telah bekerja, ya. Oke, nah selanjutnya, jika kalian pernah beli pernah ke warung beli apa tadi? Ya, yang banyak, ya, tergantung yang disuruh oleh orang tua. Nah, Bapak tanya, apakah kalian pernah membeli ini?
Bapak tanya, bentuk kemasan pasta gini apa bentuknya? Balok. Apa? Balok. Bapak mau tanya lagi nih. Siapa yang mau ditanya? Hah? Yoga mau ditanya? Nah, ini bentuknya balok. Nah, Bapak tanya nih, selain kemasan pasta itu kira-kira kalian pernah menemukan tidak bentuk balok ini apa saja contohnya? Kayu, apalagi? Ayo. Meja. Iya, apalagi? Yang berbentuk balok? Kardus. Kardus apa? Kardus ale-ale, kardus sabun, banyak ya, banyak kemasan yang bentuk kemasannya itu berbentuk balok. Nah, sekarang kita akan masuk ke kegiatan inti, namun sebelumnya kita bagi kelompok ya. Nah, siapa yang mau menjadi ketua kelompok? Oke, bagus. Wah, ini harus mau ya jadi pemimpin. Oke, silakan yang mau jadi ketua kelompok ke depan. Oke, tepuk tangan. Harus kita contoh ya, tanpa ditunjuk tapi berkenan untuk menjadi ketua kelompok. Jaga jarak, awas hati-hati, jaga jarak. Oke, nah membentuk kelompoknya Bapak akan kasih nomor setiap ketua kelompok ini. Untuk Ridwan nomor 1, nomor 2, 3, 4. Ingat-ingat ya. 4, 3, 2, 1. Nah, sekarang kalian sebutkan angka 1 sampai 4. Oke. Yang keras. 3. 1, 2, 3. 1, 2. Oke. Sekarang yang angka 1 siapa? Angka 1. Silakan bergabung dengan Ridwan. Oke, ayo. 2 menit. Anggotanya lengkap? Anggotanya apakah lengkap? Ada yang tidak lengkap anggotanya? Misalnya hanya kakinya saja? Enggak ya? Alhamdulillah, insya Allah lengkap ya. Oke, nah sekarang coba kalian perhatikan gambar ini ya. Yang sudah Bapak beri angka nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Benda-benda ini adalah benda yang ditemukan oleh Udin dan teman-temannya ketika mereka mengunjungi pameran yang diadakan di yang diselenggarakan oleh ASEAN ya di Jakarta. Nah, di sana kan Udin diceritakan tadi di teks yang kalian baca di kegiatan literasi, berkunjung ke pameran. Di pameran itu banyak berjejer stand-stand yang setiap negara mengenalkan produk ekonomi maupun kebudayaan dari negara tersebut. Nah, Udin menemukan banyak berbagai macam produk kemasan yang bentuknya seperti ini. Apakah kalian pernah melihatnya? Nah, coba yang nomor 1 apa namanya? Oke, pinter. Yang kedua? Keren. Yang nomor 3? Temukan benda-benda yang mirip dengan benda ini. Misalnya nomor 1
silakan berdiskusi dan selesaikan dalam waktu 5 menit mulai dari sekarang. Oke? Ayo. Konsentrasi. Oke, kembali konsentrasi ya. Tatap mata Bapak. Wah, jangan. Oke, konsentrasi ya. Nah, sekarang kita akan melakukan eksplorasi. Kita akan mengamati salah satu bentuk bangun yang tadi kita Bapak kasih lihat ya. Karena tadi tujuan pembelajarannya itu kita akan apa? Perhatian. Suara ular. Oke, ya. Nanti diskusinya ya, nanti ada waktunya. Nah, sekarang coba kalian keluarkan handphonenya. Ya. Ya. Handphonenya. Yang tidak ada tidak apa-apa. Ya, minimal di satu kelompok ada handphone. Ya. Kalian sudah persiapkan semuanya, handphonenya sudah, aplikasinya sudah. Nah, di LKPD itu ada gambar ya. Nah, nanti kalian buka aplikasi tersebut ya. Kemudian kalian arahkan dengan kamera kalian, bidikan dan harus pas kepada gambar marker tersebut. Kalian amati ya yang terlihat di dalam layar smartphone tersebut. Kemudian kalian isikan apa yang harus kalian kerjakan di dalam LKPD tersebut. Oke? Siap? Oke, nanti kalau tidak ada yang paham boleh bertanya. Oke? Beragam budaya memadu dalam cita, terbentang luas apa indah Nusantara. Bersama mengukir prestasi Indonesia, mengiring langkah pasti jaya mendunia. Bertambah cerdas bangsa, kembangkan karya nyata, bersama rumah belajar untuk Indonesia. Belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Budaya memadu dalam cita. Yuk, lihat. Nah, coba kalian lihat. Nah, coba kalian lihat. Perhatikan bagaimana proses balok tersebut terbentuk. Perhatikan perseginya ada berapa. Terus persegi yang luasnya sama itu ada berapa. Itu kan termasuk ciri-cirinya juga. Nah, sekarang kalian coba dituliskan dalam LKPD. Kira-kira ada ciri apa lagi? Perhatian. Kita sudah ya mengamati dengan hand smartphone-nya sudah ya sekarang. Tadi kalian sudah mengamati bagaimana proses terbentuknya balok dalam bentuk 3 dimensi. Ya, kita sudah menggunakan itu namanya teknologi augmented reality yang akan membantu kita bagaimana memahami proses balok itu terbentuk. Menarik tidak? Ya, nah, karena kita bisa menggunakan teknologi untuk kebermanfaatan ya. Jadi teknologi itu tidak semuanya buruk, tapi kita bisa dimanfaatkan untuk hal yang baik. Nah, sekarang tadi kita sudah mengamati dalam bentuk 3 dimensi. Nah, sekarang kita akan mengamati balok dalam bentuk nyata. Sudah dipersiapkan baloknya. Bapak kembali menugaskan kalian untuk membawa kardus. Apa saja, kardus apa saja boleh
yang penting bentuknya balok. Silakan dikeluarkan. Ya, sudah ada? Siapa kelompok mana yang belum ada? Oke, alhamdulillah ini sudah ada ya. Tadi ada yang bawa lebih dikasihkan kelompoknya bagus ya. Kita harus peduli terhadap teman. Jika teman kita tidak membawa benda yang Bapak tugaskan ya, itu kita harus saling berbagi, saling membantu ya. Terima kasih kelompok 1 yang telah meminjamkan alat peraga berbentuk baloknya. Oke, amati ya, sudah punya. Nah, sekarang coba kalian perhatikan. Nah, sekarang coba kardus yang kalian ada di setiap kelompok itu kalian buka ya, buka, bisa pakai gunting. Caranya kalian dari sebelah ini ya, guntingnya kardusnya, tetapi jangan disobek semua, satu garis saja sehingga ini bisa terbuka seperti yang tadi kalian amati dalam bentuk 3 dimensi ya. Sudah? Nah, sekarang kalian amati lagi, kemudian tentukan cirinya. Ya, cirinya kira-kira apa? Oke, cirinya apa? Silakan dituliskan di depan KPD-nya. Kalian bentuk lagi supaya jadi balok. Kira-kira bagaimana cara membentuknya? Ayo, supaya jadi balok lagi. Ya, dilipat. Nah, kira-kira ada berapa perseginya? Terus kalau kurang, apakah bisa dibentuk balok atau tidak? Kalau tidak bisa dibentuk balok lagi, berarti ada yang kurang, ada yang salah ketika kalian membukanya. Oke, nah sekarang kalian perhatikan. Ini ada sebuah balok dan Bapak sudah beri tanda dengan huruf A, B, C, D. Nah, lihat ada A, B, C, D. Ini dalam satu sisi, dalam satu bidang, ya. Coba kira-kira ada berapa bidang sih? Ada berapa sisi balok itu? Nah, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, itu namanya sisi. Kemudian lihat ada garis A dan E. Apa? Tusuk. Ada berapa kira-kira? Kita tepuk keren. Bapak kasih penghapus ya. Tepuk tangan. Nah, kemudian ada garis yang menyilang antara di dalam bidang itu ada garis yang menyilang. Misalnya A ke F. Itu namanya apa? Diagonal. Ya, diagonal itu menyilang. Kita sudah belajar di kelas 5 kalau tidak salah. Kemudian ada garis G di dalam. Menyilangnya itu di dalam, ya. Menyilangnya itu namanya diagonal luar. Kemudian ada ini nih yang di satu huruf A, B itu apa namanya? A. Sudut. Betul, ya. Titik sudut. Oke. Nah, sekarang kalian bandingkan tadi. Coba lihat kardus yang sudah dibukanya. Nah, bandingkan dengan ini. Sama tidak? Silakan di dalam KPD-nya diskusikan, ya. Kira-kira, ya. Kira-kira ada berapa banyak sisinya, ya? Ada berapa banyak sisi? Ada berapa banyak tusuk? Tadi sudah sebagian kita sudah terjawab. Dikerjakan, oke? Dan nanti dipresentasikan ke depan. Oke, nah betul. Ya, digambar ya nanti yang tonton balok terus. Apa ya? Oke, kalau sudah silakan perwakilan dari kelompoknya untuk mempresentasikan diagram player. Silakan kelompok 2 yang sudah siap. Kelompok 2 sudah siap.
Silakan ke depan. Oke, perkenalkan diri dulu. Silakan di sini aja. Jangan terlalu jauh di sini. Di sini. Oke. Salam dulu. Yang keras 1 2 3 mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami ya. Terus kalau apa ciri-cirinya? Yang keras memiliki 3. Di sini silakan menyampaikan hasil diskusinya. Ya. Yang lain sebentar. Yang lain tolong dengarkan ya. Hargai teman kalian ketika sedang berbicara di depan. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilanda, perwakilan dari kelompok 3. Nah, baiklah. Tadi teman kalian sudah mempresentasikan hasil diskusinya ya tentang hasil dari balok ini, ciri-cirinya apa, terus balok itu seperti apa, yang bukan balok itu seperti apa, ya. Tadi ciri-ciri balok disampaikan apa? Pertama, dia memiliki berapa sisi? 6 sisi. Kemudian apa lagi? 12 rusuk. Kemudian 8 sudut. Nah, sekarang kita akan melakukan kegiatan pembelajaran yang kedua. Namun sebelumnya supaya konsentrasi kita lebih konsentrasi, kemudian kita masih tetap semangat, tidak lesu, kalian bisa lebih memahami materi yang akan Bapak ajarkan lebih maksimal kembali, menyegarkan kembali pikiran kalian. Kita melakukan senam dulu ya. Silakan semuanya berdiri dan cari posisi yang enak. Posisi yang enak untuk bergerak. Oke. Dari posisi yang ya, dan sambil nyanyi. Oke. Ayo. Depan, depan. Di situ senang. Oh. Udah ya? Udah kembali segar atau capek? Karena untuk bergerak itu akan membantu kita berkonsentrasi dibandingkan kita diam ya, tidur, ngantuk. Nah, salah satu caranya supaya kalian tidak ngantuk bergerak. Oke, sekarang di pembelajaran kedua tadi kita sudah mengenal balok ya. Nah, Bapak tadi sudah menunjukkan salah satu contoh kardus yang berbentuk balok. Nah, kira-kira kalian mendapatkan ini dari mana? Alfamart. Ada yang dari Alfamart, ada yang dari ya toko kelontong. Toko kelontong itu toko yang menyediakan biasanya bahan-bahan sembako ya dan bahan-bahan keperluan rumah tangga lainnya. Nah, menurut kalian toko kelontong dan Alfamart itu termasuk wirausaha bukan? Termasuk. Kenapa termasuk? Sekarang kalian coba baca teks pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN. Ya, tadi kalian sudah membaca kan di kegiatan literasi di awal pembelajaran. Nah, sekarang kalian baca kembali, ya, baca kembali dan kalian tuliskan tentang keberagaman ekonomi yang diceritakan di dalam cerita tersebut. Ada apa saja? Udin di sana menemukan apa saja? Ya, menemukan toko apa saja yang ditawarkan produknya apa saja?
Ya. Nah, supaya kalian ingat kembali, kalian baca lagi teksnya. Ya, silakan dibuka teksnya. Oke, sudah? Sudah ya? Nah, menemukan apa saja Udin dan teman-temannya? Ada yang mengenakan produk apa? Silakan. Singkong. Singkong, ya. Dari negara mana itu? Dari negara mana? Thailand. Thailand. Apa lagi? Ayo. Jaket kulit. Jaket kulit. Negara mana itu? Indonesia. Indonesia, ya. Terus? Nah, itu salah satu contoh ragam wirausaha, ragam ekonomi yang dilakukan oleh negara-negara Saya. Nah, sekarang coba kalian amati salah satu bentuk wirausaha ini. Usaha apa? Pernah makan bakso? Oke, nah sekarang kalian coba temukan beberapa ragam wirausaha yang kalian temukan selain yang Bapak contohkan ini. Ya, apa saja? Silakan diskusikan dan tulis di LKPD. Sudah menemukan ya berbagai macam usaha yang ada di lingkungan kita. Nah, sekarang Bapak ingin bertanya lagi kepada kalian. Menurut kalian yang pedagang-pedagang tersebut ada manfaatnya tidak buat kita? Ada. Nah, sekarang coba kalian diskusikan di dalam LKPD, diskusikan tentang manfaat yang kalian dapatkan. Nah, kalian ceritakan juga pengalaman kalian ya tentang bagaimana kalian memanfaatkan produk-produk usaha tersebut ya. Kalian punya cerita apa yang menarik untuk diceritakan kepada teman kalian? Yang terkait kalian memanfaatkan produk usaha yang ada di lingkungan, yaitu tugasnya masih kalian berkelompok tadi yang di LKPD. Sekitar tidak lebih. Ya, boleh. Oke, selanjutnya siapa yang berani mau menceritakan pengalamannya terkait memanfaatkan produk usaha yang ada di lingkungan, ya? Yang mau menceritakan pengalamannya. Oke, siapa? Saya, Pak. Oke, siapa? Ridwan. Bagus. Tepuk tangan. Silakan Ridwan. Pengalamannya memanfaatkan produk Assalamualaikum usaha. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman saya dalam memanfaatkan produk jasa adalah ketika ibu pernah suatu ketika televisi saya mati secara tiba-tiba karena keluarga saya tidak ada yang paham tentang barang elektronik. Saya dan kakak saya membawanya ke tukang servis elektronik yang berada 200 meter dari rumah saya. Setelah 2 hari televisi berhasil diperbaiki. Tukang servis itu memberikan harga murah karena dia adalah teman dekat kakak saya. Dari semua cerita di atas, saya merasakan bersyukur tinggal di lingkungan yang memiliki keberagaman usaha yang bisa saya manfaatkan. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan. Oke, karena bagus presentasinya, Bapak kasih kartu kuota. Ya, Ridwan. Oke, nah tadi dari berbagai macam informasi yang telah kalian dapatkan dari tes bacaan, kemudian dari pengalaman Ridwan terkait beragam usaha, ternyata keanekaragaman wirausaha di dalam lingkungan kita itu sangat bermanfaat, yang memudahkan kita untuk memperoleh produk atau jasa yang kita butuhkan. Ya, oke, nah dari kegiatan pembelajaran 1 dan kegiatan pembelajaran 2 kita sudah belajar yang pertama tadi kita belajar tentang apa? Yang pertama negara-negara ASEAN ya. Kemudian dikaitkan dengan bentuk kemasan yang berbentuk
balok, sehingga kita mengenal ciri-ciri balok. Ya, balok itu cirinya yang satu apa tadi? Masih ingat? Memiliki apa? 6 sisi. Terus itu ciri-cirinya. Kita jadi kenal dengan balok. Kemudian di pembelajaran kedua tadi kita sudah belajar tentang apa? Wirausaha, tentang bagaimana manfaat beraneka ragam wirausaha yang ada di lingkungan rumah kita. Oke. Nah, untuk mengoreksi proses pembelajaran kita hari ini, ya Bapak ingin tahu bagaimana tercapaian hasil belajar kalian mengerjakan soal evaluasi, ya. Bagi yang membawa handphone dan bisa mengakses internet boleh lewat handphone, karena Bapak sudah menyediakan linknya yang sudah Bapak berikan. Yang tidak bawa, Bapak sudah sediakan juga soal dalam bentuk kertas, ya. Nah, sekarang kita sudah berada di akhir pembelajaran, ya. Tadi kita sudah belajar mulai dari belajar di kegiatan pertama sampai kegiatan kedua, dan tadi kita sudah melaksanakan evaluasi. Nah, Bapak sebelum menutup pembelajaran hari ini ada pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada kalian. Pertama, kalian harus tetap semangat dalam belajar, ya. Terus kalian tadi kan belajar tentang kerja keras dalam berwirausaha, dan kalian juga bisa bekerja keras di dalam belajar, karena dengan kerja keras kita bisa sukses. Dan yang paling penting itu adalah kita bersyukur kepada Allah, karena kalau kita bersyukur kepada Allah, kita akan diberikan tambahan nikmat, dan nikmat hari ini adalah kita mendapatkan ilmu yang insya Allah bermanfaat buat kita. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, kita berdoa bersama-sama sehingga kita ketika pulang diberikan keselamatan ketika sampai di rumah. Silakan Ilham pimpin berdoanya. Greeting to our teacher. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa pas kalian sampai ke rumah bersalaman dengan orang tua. Sebelum masuk rumah kalian mengucapkan salam. Jangan lupa itu, ya. Dan persiapkan lagi kalian menghafal, membaca-baca dulu materi yang akan dipelajari besok. Ya, silakan yang pertama pulang kelompok 4. Silakan.